warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 21A1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai turunan lanjutan. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. 1. Adelia Dwi Rahmawati dengan NIM 2102090001. 2. Dea Sagitarina Yusuf dengan NIM 2102090110. 3. Dela Puspita Ningrum dengan NIM 2102090111. 4. Dian Pratiwi dengan NIM 2102090012. 5. Lydia Puspita Wardani dengan NIM 2102090027. 6. Sabrina Putri Anjani dengan NIM 2102090040. 7. Salsa Jeremia Adristika dengan NIM 2102090042. 8. Sinta Putri Rahmawati dengan NIM 2102090044. Turunan lanjutan. A. Aturan rantai. Aturan rantai digunakan untuk dua fungsi yang saling berhubungan dan memiliki turunan pertama, maka berlaku 1. Y sama dengan F Gx, Y aksen sama dengan F aksen Gx kali G aksen X. 2. Y sama dengan Fx pangkat N, Y aksen sama dengan N kali Fx pangkat N-1 kali F aksen X. 3. Y sama dengan Fgx pangkat N, Y aksen sama dengan N kali Fgx pangkat N-1 kali F aksen Gx kali G aksen. Perkenalkan, nama saya Dea Sagitarina Yusuf, NIM 2102090010. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Adelia. Contoh yang pertama, tentukan nilai Y aksen 1. Jika Y aksen merupakan turunan pertama dari Y sama dengan 3x pangkat 2 min 2 pangkat 4. Pembahasan, Y aksen sama dengan N dikali Fx pangkat N min 1 dikali F aksen X. Y aksen sama dengan 4 dikali 3x pangkat 2 min 2 pangkat 3 dikali 6x. Y aksen sama dengan 24x dikali 3x pangkat 2 min 2 pangkat 3. Y aksen pertama sama dengan 24 dikali 1 dikali 3 dikali 1 pangkat 2 min 2 pangkat 3. Y aksen 1 sama dengan 24 dikali 3 min 2 pangkat 3. Y aksen 1 sama dengan 24 dikali 1 pangkat 3. Y aksen 1 sama dengan 24. Contoh yang kedua, jika Y aksen merupakan turunan pertama dari Y sama dengan 3 akar 6x pangkat 2 ditambah 3. Tentukan Y aksen 2. Pembahasan, Y sama dengan 6 kali 6x pangkat 2 ditambah 3 dikali setengah. Y aksen sama dengan N dikali F dikali Fx N min 1 dikali F aksen X. Y aksen sama dengan setengah dikali 6x tambah 3 dikurangi 2 per 3 dikali 12x. Y aksen sama dengan 4x dikali 6x pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 2 per 3. Y aksen 2 sama dengan 4 dikali 2 dikali 6 dikali 2 dikali 2 tambah 3 dikurangi 2 per 3. Y aksen 2 sama dengan 8 dikali 27 dikali 2 per 3. Y aksen 2 sama dengan 83 akar 27 dikali 27. Y aksen 2 sama dengan 89. Perkenalkan, saya Dela Puspita Ningrum, NIM 2102090011. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dea Sagita. B. Penggunaan turunan fungsi. 1. Gradien garis singgung.
Grafik pada gradien garis singgung dinyatakan oleh turunan pertama fungsi. Naik maupun turunnya grafik dapat dilihat pada gradien garis atau f aksen x kurang dari 0. Suatu garis lurus menyinggung kurva y sama dengan fx di titik x1, y1, maka nilai gradiennya adalah m sama dengan singgung. Berlaku ketentuan A. Grafik fungsi f naik jika gradien garis singgung positif atau f aksen x lebih dari 0. B. Grafik fungsi f turun jika gradien garis singgung negatif aksen x. Persamaan garis singgungnya adalah y min y1 sama dengan m x min x1. Contoh, tentukanlah persamaan garis singgung kurva y sama dengan 2x min 3x kuadrat di titik dengan absis 2. Pembahasan, absis adalah sumbu min x, jadi x sama dengan 2. Langkah 1. Cari titik singgung dengan memasukkan nilai x sama dengan 2. Y sama dengan 2x min 3x kuadrat. Y sama dengan 2 kali 2 min 3 kali 2. 2Y sama dengan min 8. Jadi titik singgung sama dengan 2 min 8. Langkah 2. Cari nilai gradien fx sama dengan 2x min 3x kuadrat. F aksen x sama dengan 2 min 6x. M sama dengan F aksen 2 sama dengan 2 min 6 kali 2 sama dengan min 10. M sama dengan min 10. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 8 sama dengan min 10 kali X min 2. Y plus 8 sama dengan min 10X plus 20. Y sama dengan min 10X plus 12. Perkenalkan, nama saya Lydia Puspita Wardani dengan NIM 2102090027 akan melanjutkan presentasi dari Dian. 2. Titik stasioner fungsi. Titik stasioner adalah titik yang menunjukkan fungsi f tidak naik dan tidak turun. Stasioner fungsi memiliki syarat f aksen x sama dengan 0. Contoh, diketahui sebuah fungsi x pangkat 2 min 6x. Hitunglah titik stasioner dan nilai stasionernya. Pembahasan. Cara menentukan nilai stasioner dari fungsi tersebut dapat dilakukan dengan mencari turunan pertama dari fungsi tersebut. Untuk itu, hasilnya akan menjadi f aksen x sama dengan 2x min 6. Fx stasioner menjadi f aksen x sama dengan 0. 2x min 6 sama dengan 0. 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Untuk mencapai nilai stasioner tersebut dapat dilakukan X sama dengan 2, maka nilai stasioner F3 sama dengan 3 pangkat 2 min 6 kali 3 sama dengan min 9. Titik stasioner 3, min 9. Jadi, fungsi tersebut memiliki titik stasioner 3 dan min 9. Dan nilai stasionernya yaitu min 9. Saya, Sabrina Putri Anjani, NIM 210209040, akan melanjutkan presentasi dari Lydia. 3. Fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi Y sama dengan fx kontinu dalam interval t dan diferensiabel di setiap titik. Fungsi fx naik jika fx lebih besar daripada 0. Fungsi fx turun jika fx lebih kecil daripada 0. Fungsi fx stasioner jika fx sama dengan 0. Contoh 1. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 naik pada interval. Penyelesaian. F aksen x lebih besar dari 0. 2x tambah 4 lebih besar dari 0. 2x lebih besar dari min 4. X lebih besar dari min 4 per 2. X lebih besar dari min 2.
Jadi, interval fungsi naik fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 1 adalah x lebih besar dari min 2. Contoh 2. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x min 4 turun pada interval. Penyelesaian, f aksen x lebih kecil dari 0. 4x tambah 8 lebih kecil dari 0. 4x lebih kecil dari min 8. X lebih kecil dari min 8 per 4. X lebih kecil dari min 2. Jadi, interval fungsi turun X kurang dari min 2. Perkenalkan, nama saya Salsa Jeremia Adristi Kumalasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sabrina. Yang keempat, yaitu mencari nilai maksimum dan nilai untuk suatu kasus. Nilai maksimum dan nilai minimum membutuhkan turunan untuk menyelesaikan kasus seperti biaya proyek pada perusahaan, volume maksimum, maupun luas maksimum dan minimum. Yang A, f aksen x1 sama dengan 0, maka titik x1, fx1 disebut titik stasioner atau kritis. Yang B, f aksen x1 sama dengan 0, dan f aksen x1 lebih dari 0, maka titik x1, fx1 disebut titik minimum. Yang C, f aksen x1 sama dengan 0, dan f aksen x1 kurang dari 0, maka titik x1, fx1 disebut titik maksimum. Yang D, f aksen x1 sama dengan 0, maka titik x1, fx1 disebut titik belok. Sinta Putramawati, NIM 210209044. Saya akan melanjutkan presentasi dari Salsa. Contoh, sebuah pabrik barang elektronik mampu memproduksi X unit komputer per bulan dengan biaya setiap unitnya 2.000 tambah 8.000 per X ribu rupiah. Pendapatan pabrik dari penjualan X unit komputer dalam 1 bulan 8.000 X dikurangi 80 X 2.000 rupiah. Keuntungan maksimum diperoleh pada saat memproduksi komputer sebanyak titik unit. Pembahasan, misal Fx keuntungan pada saat produksi di mana keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi biaya produksi. X 18.000 X dikurangi 80 X kuadrat dikurangi X 2000 ditambah 8000 per X. Fx sama dengan min 80 X kuadrat ditambah 18.000 X dikurangi 2000 X dikurangi 8000. Fx sama dengan min 80 X kuadrat ditambah 16.000 X min 8000. Keuntungan akan maksimum jika Fx sama dengan 0, Fx sama dengan min 160 X ditambah 16.000 sama dengan 160 X sama dengan 16.000 X sama dengan 16.000 per 160 X sama dengan 100. Keuntungan maksimum diperoleh pada saat memproduksi komputer sebanyak 100 unit. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.